Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, di video pembelajaran kali ini nih teman-teman, kita bakal ngebahas mata kuliah Statistika Matematika 1 nih teman-teman. Di rilis kedua kali ini, kita akan belajar materi dari pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh nih teman-teman. Oke, jadi kita cus ya belajar. Terus untuk materi yang kelima kemarin, kita udah belajar tentang nilai harapan dan varians dari peubah acak kontinu nih teman-teman. Oke, kita next ya. Oke, materi ini kita akan ngebahas tentang nilai harapan dan varians nih teman-teman. Nah, nilai harapan atau rataan X itu bisa dituliskan dengan rumus mu sama dengan ekspektasi X sama dengan integral dari minus ta hingga sampai ta hingga X fx dx. Nah, untuk ingat ya teman-teman, nanti perbedaannya dengan diskrit itu ada di letak si ininya nih, di kontinunya ini, di apa? Di integralnya ini. Nanti kalau misalkan dia peubah acak diskrit, dia berupa sigma ya teman-teman. Jadi sigma dari dari x gitu sampai berapa nanti. Oke, terus yang kedua, rataan atau nilai harapan peubah acak Gx itu adalah mu Gx sama dengan ekspektasi Gx integral dari minus ta hingga sampai ta hingga Gx fx dx. Nah, jadi teman-teman, di soal nanti bisa saja dia tidak menanyakan ekspektasi x ya teman-teman, tapi bisa saja dia menanyakan ekspektasi dari si Gx ya teman-teman. Nanti di soal akan diberikan persamaan ya teman-teman. Jadi misalkan Gx itu adalah berapa ya? X plus 2 aja deh, X plus 2. Nah, X plus 2. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan dua cara ya, teman-teman. Bisa menggunakan teorema yang ini, bisa juga dengan menggunakan teorema yang ini. Nah, untuk teorema yang ini tinggal kita masukin aja ya, teman-teman. Jadi, ekspektasi dari Gx-nya itu adalah integral minus ta hingga ya. Ini agak sulit ya ini nulisnya. Minus ta hingga sampai ta hingga. Terus Gx ya, Gx-nya adalah X plus 2 gitu. Gx-nya X plus 2. Kemudian dikalikan dengan si fx ya. Si fx. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dx. Jangan lupa integral ya. Ini dikurungin. Nah, jadi ini sama aja dengan integral dari minus ta hingga sampai ta hingga x plus 2 fx dx. Nah, untuk kita bisa juga menggunakan teorema yang ini ya teman-teman. Jadi kita cari dulu ekspektasi dari x-nya. Jadi kita cari ekspektasi dari x, kemudian kita masukkan ke dalam yang ini teman-teman. Jadi misalkan ekspektasi dari Gx itu kan berarti dia adalah ekspektasi X plus 2 ya teman-teman. Gx kan X plus 2 gitu. Jadi tinggal kita masukin ya. Nah, kemudian uh, ekspektasi X plus 2 ini kan sama aja dengan ekspektasi dari si X ditambah dengan 2 ya teman-teman. Kenapa jadi ditambah 2? Karena sebenarnya ini ekspektasi 2 ya teman-teman. Namun karena ekspektasi dari sebuah skalar atau sebuah konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, jadi kita bisa langsung menuliskannya dengan 2 ya teman-teman. Jadi caranya ada 2 ya teman-teman. Bisa kita integralin secara bersama-sama. Bisa juga dengan cara kita mencari ekspektasi X-nya aja, terus kita masukin ke dalam ini ya, dalam teorema yang ini. Oke, untuk X plus 2 ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi di soal nanti bisa bervariasi untuk soalnya. Oke, kita next ya. Nah, adapun di sini juga ada teorema mengatakan bahwa ekspektasi dari AGX plus BHX itu adalah A ekspektasi GX plus B ekspektasi HX. Ini sama aja ya dengan yang teorema yang sebelumnya. Terus katanya expected value dari atau nilai ekspektasi dari sebuah skalar itu adalah skalar itu sendiri ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi misalkan nih teman-teman ada ekspektasi 2 nih teman-teman. Jadi ekspektasi 2 itu berapa? Itu adalah karena 2 itu skalar, jadi ekspektasinya ya skalar itu sendiri, yaitu 2 ya teman-teman. Gitu. Lanjut ke varians ya teman-teman. Nah, di sini ada rumus varians ya teman-teman. Sigma atau apa ya ini lupa. Kalau nggak salah sigma sama dengan
ekspektasi X minus mu dikuadratin teman-teman. Nah, di sini setelah kita turunkan itu bisa kita dapat rumusnya itu menjadi ekspektasi X kuadrat minus ekspektasi X dikuadratin ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mencari varians dengan menggunakan hasil dari ekspektasi teman-teman. Jadi nanti ekspektasi ini kita kuadratin, terus kita juga perlu mencari ekspektasi X kuadrat ya teman-teman. Oke, lanjut ke momen. Nah, momen di sini untuk yang pertama ini eh, itu di sekitar origin ya teman-teman, atau kita mengenalnya dengan raw moment ya, atau momen raw moment gitu. Jadi rumusnya adalah mu aksen k itu sama dengan ekspektasi dari x pangkat k gitu. Kemudian untuk momen yang selanjutnya itu ada momen di sekitar min, atau kita bisa menyebutnya dengan central moment. Nah, di sini perbedaannya untuk notasinya sendiri itu kalau origin atau raw moment itu ada ini ya teman-teman, ada aksennya. Terus untuk yang di sekitar min tuh nggak ada aksennya. Terus untuk dari segi ini sendiri dia akan dikurang dengan ini ya teman-teman, akan dikurang dengan mu. Karena kan dia harus berada di sekitaran min gitu. Jadi harus dikurang dengan mu. Oke, kita next ya. Terus untuk varian sendiri sama halnya dengan ekspektasi tadi, dia bisa saja yang ditanya itu bukan varian x-nya ya teman-teman, tapi varian dari gx ya teman-teman. Jadi untuk varian dari gx sendiri itu rumusnya adalah integral minus tah hingga sampai tah hingga gx minus mu gx dikuadratin kali fx dx ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan dua cara ya teman-teman, sama halnya dengan si ekspektasi tadi. Kita bisa mengintegralkannya secara langsung gitu, kita substitusi terus kita integralin, atau bisa juga kita cari dulu nih teman-teman var x-nya berapa. Jadi kalau kita cari var x-nya dulu mungkin misalkan var x-nya 2 ya teman-teman, misalkan nih. Misalkan var x-nya itu adalah 2, terus kita disuruh mencari var gx ya teman-teman. Kita disuruh mencari var gx. Ini agak susah ya. Saya var gx ya. Var gx. Dengan gx-nya adalah misalkan ini ya, misalkan x plus 1 gitu. Jadi tinggal kita substitusi aja. Berarti misalkan var x plus 1 ya. Var gx-nya kita misalin dengan x plus 1 gitu. Biar enak-enak aja. Nah, itu sama aja dengan var x-nya ya teman-teman. Kenapa cuman var x? Karena varians dari satu itu adalah 0 ya teman-teman. Karena di sini katanya varians dari skalar itu adalah 0. Jadi untuk varians dari si satu itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi kita dapat var x itu adalah var x plus 1 itu adalah sama dengan var x ya. Var x. Jadi sama aja hasilnya adalah 2 ya teman-teman. Ini hanya contoh ya. Oke. Terus di teorema selanjutnya katanya jika data tidak simetris pasti mu 3-nya itu tidak sama dengan 0. Terus jika data simetris belum tentu mu 3-nya sama dengan 0. Oke, itu hanya teori teman-teman. Nanti teman-teman bisa buktiin sendiri. Oke, kita langsung next ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Nah, di sini katanya kita dapat suatu peubah acak X memiliki fungsi PDF ya teman-teman. Jadi ini fungsi PDF ya. Ini agak ini tulisannya ya. Di sini katanya X PDF-nya itu adalah X ketika 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Terus 2 minus X ketika minus dari 1 sampai 2 gitu. Dan 0 untuk X lainnya. Jadi kita disuruh untuk mencari si ekspektasi dari X ini teman-teman. Nah, kita lihat di sini ini ada ini ya teman-teman, ada apa ya? Ada partisi gitu. Jadi nanti kemungkinan integralnya akan dipartisi juga ya teman-teman. Oke, kita next nih. Nah, ini kan kita lihat nih teman-teman. Integralnya kita partisi menjadi dua ya teman-teman. Ada dari 0 sampai 1, terus ada juga dari 1 sampai 2. Ini adalah X dari si ini ya, X dari si rumus. Ini juga X dari si rumus. Dan ini adalah X dari si fx ya teman-teman. Ini adalah fx. Jadi kita integralin sebagaimana integral pada biasanya. Kita integralin, terus maka hasilnya akan didapat sama dengan 1 teman-teman. Oke, kita next ya.
Nah, untuk soal selanjutnya, misalkan X adalah suatu pubah acak dengan fungsi kepadatan peluang nih teman-teman. Didapat fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk minus 1 kurang dari x kurang dari 2 dan 0 untuk x lainnya. Hitunglah nilai harapan Gx sama dengan 4x plus 3. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, kita diminta untuk mencari nilai harapan dari si Gx ya, bukan nilai harapan X. Jadi nanti untuk lebih mudahnya kita menggunakan rumus substitusi aja teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus mencari si ekspektasi dari X dulu nih. Kita cari ekspektasi X dulu berapa. Jadi kita cari ini dulu berapa ya. Nanti kita masukin ke dalam si rumus ini ya teman-teman. Oke, kita next nih. Nah, kita cari dulu si ekspektasi X-nya menggunakan rumus pada biasanya ya. Batas bawahnya minus 1 tadi, batas atasnya 2. Kemudian ini adalah X dari rumus ya. Terus ini fx-nya, integralin sebagaimana biasa. Ini sepertiga keluar karena dia konstanta kan. Terus didapat bahwa nilai ekspektasinya itu adalah minus 5 per 4 maksud saya. Jadi kemudian kita substitusi aja teman-teman. Ini kan tadi Gx ya teman-teman. Ini adalah si Gx. Jadi kita substitusi gitu, maka didapat rumusnya itu adalah 4 minus x plus 3 gitu. Jadi kita masukin x-nya itu adalah 5 per 4, maka ini bisa dicoret ya. 4 bagi 4 itu kan 1, jadi 5 ditambah 3 itu adalah 8 teman-teman. Jadi dapat bahwa nilai ekspektasi dari si Gx itu dengan Gx-nya sama dengan 4x plus 3 itu adalah 8. Oke. Oke, lanjut. Di sini katanya diketahui suatu pubah acak X memiliki PDF sebagai berikut. Jadi ini adalah PDF-nya dalam bentuk kayak gini ya, dalam bentuk nggak diketahui AB-nya berapa. Terus kita diberikan batasannya dari 0 sampai 1. Terus katanya kita diberi clue lagi nih teman-teman. Katanya ekspektasi dari X-nya itu adalah 2 per 3. Jadi kita disuruh untuk mencari nilai A dan B-nya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita kalau kita lihat secara kasat mata, kalau kita lihat secara langsung gitu, kita cuma mendapatkan ini doang ya teman-teman. Cuma mendapatkan clue ini doang. Nah, teman-teman jangan lupakan ya kalau si pengubah acak itu ya, misalkan si fx ini PDF kan. PDF itu jikalau kita integralin itu akan menghasilkan sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi jangan lupakan yang ini ya teman-teman. Integral dari minus tahingga gitu kan. Minus tahingga sampai tahingga. Ini adalah syarat si PDF-nya teman-teman. Integral dari minus tahingga sampai tahingga fx dx itu kan adalah sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa dari ini sama ini kita bisa mendapatkan dua persamaan ya teman-teman. Nanti bisa kita substitusi gitu. Jadi ini jangan dilupakan ya teman-teman. Ini adalah syarat dari PDF ya. Karena ini kan PDF-nya berupa berupa variabel gitu. Jadi harus kita kasih syarat biar nanti dia benar gitu. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita cari persamaan yang pertama menggunakan clue yang pertama tadi. Katanya kan ekspektasi X-nya adalah 2 per 3 gitu. Jadi kita gunain rumus ekspektasi, kita cari sebagaimana rumusnya biasa kan, didapat persamaan bahwa 4 sama dengan 3A plus 2B ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mencari persamaan kedua dengan menggunakan syarat si PDF-nya ya teman-teman. Jadi kita masukin batas atas batas bawahnya. Kemudian ini sebenarnya salah ya teman-teman. Harusnya nggak ada X ini typo ini. Nggak ada X ya. Dia kan langsung ini ya, langsung A plus BX. Jadi didapatkan integral dari A kan AX, terus integral dari BX kan BX kuadrat per 2. Kemudian kita masukkan 1 dan 0-nya, didapatkan A plus B per 2 itu sama dengan 1. Kemudian kita kalikan 2, sehingga didapatkan persamaan kedua adalah 2A plus B per 2, sama dengan 2. Kemudian kita gunakan metode eliminasi ya. Metode eliminasi, didapatkan A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 2. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman jangan sampai lupa ini ya. Karena kan untuk mencari dua variabel kita butuh dua persamaan kan. Nah, gitu.
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya nih teman-teman, yaitu distribusi peubah acak diskrit yang part pertama nih. Oke, next ya. Nah, distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Terus ini adalah distribusi yang pertama, yaitu ada distribusi uniform atau bahasa Indonesianya itu adalah seragam ya teman-teman. Jadi rumus PDF-nya itu adalah 1/n ya teman-teman. Jadi si uniform ini berapapun nilai x-nya teman-teman itu peluangnya akan tetap sama ya teman-teman, akan tetap sama gitu. Jadi misalkan x-nya 1, 2, 3, 4 berapapun ya teman-teman, itu peluangnya tetap sama gitu. Ini adalah ciri-ciri dari si uniform ya teman-teman. Uniform kan artinya uniform kan seragam gitu. Jadi peluangnya dia seragam. Jadi berapapun nilai x-nya, x1, x2 sampai xn gitu. Dia maksud saya PDF-nya akan sama ya teman-teman. Akan tetap 1/p gitu. Oke. Dan ini adalah turunan dari rata-ratanya ya teman-teman, atau apa ekspektasinya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya teman-teman, kita masukkan karena ini diskrit kan, jadi kita menggunakan ini apa namanya sigma ya. Terus kita hitung, didapat bahwa ekspektasi X itu adalah N+1 dibagi dengan 2 ya teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri ya, karena kalau kita explore bareng-bareng ini waktunya bakal panjang. Terus ini sebenarnya ada syaratnya ya teman-teman. Syaratnya si X-nya ini harus berurutan. Jadi kalau X-nya nggak berurutan, dia nggak bisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini syaratnya harus berurutan untuk nilai X-nya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemungkinan bisa saja si uniform ini si X-nya nggak berurut ya teman-teman. Bisa aja misalkan 5 gitu. 5, terus 18, terus juga 20 misalkan, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau X-nya seperti ini dia nggak bisa menggunakan ini ya teman-teman. Nggak bisa menggunakan rumus ekspektasi yang ini. Dia bisa menggunakan rumus ekspektasi yang yang biasa ya teman-teman, yang biasa kita sering temuin di eh, semester 1 kemarin, yaitu di MathStat. Rumus mu-nya itu adalah sigma ya, sigma dari x gitu. Jadi x-nya kita tambahin dibagi dengan berapa jumlah datanya teman-teman, berapa jumlah si x-nya itu gitu. Jadi kalau dia nggak nggak berurut, dia harus menggunakan ini ya teman-teman, harus menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau berurut kita bisa menggunakan yang ini ya teman-teman, semoga biar makin cepat. Oke, selanjutnya ada variance ya teman-teman. Sama halnya, tinggal kita turunkan aja rumusnya. Variance. Didapat bahwa variance-nya itu adalah N pangkat 2 dikurang 1 dibagi 12 ya teman-teman. Nah, ini juga harus memiliki asumsi ya teman-teman. Asumsinya bahwa si X ini berurutan ya teman-teman. Nah, jadi ini berlaku ketika X-nya berurutan gitu. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun ketika dia tidak berurutan, seperti yang dicontohkan pertama tadi 5, 18, 20 misalkan, maka itu harus menggunakan variance seperti pada umumnya ya teman-teman, yaitu kita bisa menggunakan variance-nya itu adalah di sini ya, saya tuliskan di sini ya, sama dengan sigma sigma x minus mu ya, minus mu dikuadratin dibagi dengan k ya teman-teman, dibagi dengan k. Oke, jadi kalau dia nggak berurut, kita harus menggunakan yang ini ya teman-teman untuk mencari variance-nya. Oke, next ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Katanya, bila sebuah bola lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi satu bola lampu 4 watt, 6 watt, 10 watt, 13 watt, dan 18 watt. Nah, di sini kasusnya dia nggak itu ya teman-teman, nggak berurutan gitu. Dia 4, 6, 10, 13, dia lumayan random ini, ya kan? Nah, di sini kita nggak bisa misalkan kita disuruh di sini disuruh mencari
disuruh untuk mencari ekspektasi sama variansnya, kita nggak bisa menggunakan rumus yang N tadi ya, karena dia X-nya nggak berurut gitu, nggak dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi di sini yang ditanya bagaimana distribusi peluangnya katanya. Jadi distribusi peluangnya itu adalah, kan ini ada 5 ya teman-teman. Jadi ketika kita cuma mengambil satu, artinya peluangnya itu ada lima cara gitu kombinasinya. Jadi peluangnya adalah 1/5 dengan X-nya itu adalah ya dengan ini salah ya teman-teman. Harusnya 4, 6 ini ya teman-teman harusnya. 4, 6, 10, 13, dan 18 teman-teman. Ini ada ini ya. Ada salah ini. Jadi sebenarnya ini X-nya adalah 4, 6, 10, 13, dan 18 ya teman-teman. Ini salah ya teman-teman. Oke, kita next ya. Jadi kuncinya adalah dia seragam ya teman-teman. Peluangnya sama-sama 1/5 gitu. Jadi ketika kita tanya peluang 4 berapa, itu adalah peluang 1/5, peluang 6 adalah 1/5, peluang 10 watt adalah 1/5, peluang kita terambil 13 watt adalah 1/5, peluang kita terambil 18 watt itu adalah 1/5 gitu. Oke, jadi ini adalah uniform ya teman-teman. Dia seragam gitu. Next. Nah, selanjutnya kita ada Bernoulli ya teman-teman. Nah, Bernoulli ini kita cuman dapat dua kemungkinan ya teman-teman, yaitu sukses dan gagal teman-teman. Jadi contohnya itu seperti kita melempar koin ya teman-teman. Kan misalkan dengan peubah acaknya adalah misalkan muka gitu, muka yang muncul, artinya kan dia peluangnya ada 1/2 ya teman-teman. 1/2 untuk sukses dan 1/2 untuk gagal gitu. Jadi dia cuman memiliki dua peluang gitu, sukses dan gagal gitu. Kayak di sini ada rumusnya ya teman-teman. Si PDF-nya katanya PDF-nya itu adalah PX P pangkat X dikali dengan Q1 minus X ya teman-teman. Nah, ini adalah dengan X-nya itu cuma 0 dan 1 ya. Kita next ya. Nah, di sini untuk rata-ratanya kita substitusi langsung karena dia 0 dan 1 doang gitu. Jadi enak disubstitusi aja. Ini 0 ya, karena 0 dikali berapapun itu hasilnya 0. Terus ini juga Q 1 kurang 1 kan 0, Q pangkat 0 itu 1, jadi P ya teman-teman. Kemudian untuk variansnya sama aja. Kita dapat EX kuadratnya itu P juga, jadi kita masukin ke dalam rumus varians, maka didapat bahwa variansnya itu adalah P kali X ya teman-teman. Jadi variansnya P kali X, terus ekspektasinya itu adalah P teman-teman. Oke, nah di sini ada terdapat dua istilah ya teman-teman. Di Bernoulli ada proses Bernoulli dan juga ada usaha Bernoulli teman-teman. Dan di sini juga ada variabel Bernoulli-nya juga. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada contoh soalnya teman-teman. Pada tes SKD ada 5 pilihan nih, ada 5 multiple choice. Jadi ada 5 pilihan ganda gitu. Maka peluang memilih mendapat jawaban benar adalah 1/5 ya teman-teman. Benar. Hitunglah rata-rata dan variansnya. Nah, di sini kita udah dapat ya teman-teman. P-nya 1/5. Ya udah, berarti ekspektasi value-nya atau nilai harapannya itu adalah 1/5 teman-teman. Terus untuk var x-nya, var x kan P kali Q nih. Jadi kita tinggal cari Q-nya dengan mengurangi 1 dikurang P gitu. Jadi dapat 4/5. Kemudian kita kali, hasilnya adalah 4/25. Oke. Nah, selanjutnya ada binomial ya. Binomial ini adalah ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali ya teman-teman. Jadi binomial ini adalah Bernoulli yang dilakukan berkali-kali gitu. Jadi rumusnya itu adalah kombinasi n kombinasi x, p pangkat x, q, n dikurang x. Dengan x-nya itu adalah 0, dari 0 sampai n ya teman-teman. Dari 0 sampai n. Kemudian rata-ratanya kita dapat n dikali p, dan var x-nya atau variansnya itu adalah n p dikali q. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita dapat contoh soal. Probabilitas sebuah komponen piano rusak ketika dijatuhkan adalah 3/7. Berapakah probabilitasnya ada 3 dari 5 komponen piano yang dijatuhkan tidak
dijatuhkan rusak ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat ini kan yang ditanyakan tidak akan rusak ya teman-teman, tidak akan rusak. Berarti kita akan mencari P tidak rusak gitu. P tidak rusak berapa? P tidak rusak kan P tidak rusak ini piano rusak ketika dijatuhkan adalah 3/7. Artinya 1 kurang 3/7 ya teman-teman, yaitu 4/7. Jadi peluangnya itu adalah 4/7 ya. Terus 3 ini adalah si X-nya teman-teman. Kita berapakah probabilitas ada 3 gitu. Ada 3 yang tidak rusak dari 5 komponen yang dijatuhkan. Jadi N-nya adalah 5. Kita masukin dalam rumus. Kombinasi 5 kombinasi 3 itu adalah ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan ini ya dan seterusnya didapatkan hasilnya adalah 0,342 ya teman-teman. Oke. Jadi harus tahu ya teman kunci-kuncinya. Jadi kalau misalkan ada peluang, ada X gitu, ada N, maka ini adalah menggunakan Bernoulli. Oke, the next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke geometrik nah, teman-teman. Nah, geometrik ini dilakukan percobaan Bernoulli secara berulang-ulang menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q sama dengan 1 minus P. Oke, jadi geometrik ini ciri-cirinya teman-teman itu dia adalah banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama ya teman-teman. Ingat, sukses yang pertama. Jadi dia pertama kali sukses gitu. Ini adalah rumus PDF-nya. Q dipangkatin X minus 1. Dengan X-nya mulai dari 1 ya teman-teman. Ingat, mulai dari 1. Kenapa mulai dari 1? Karena ini adalah banyaknya usaha ya teman-teman. Nggak mungkin kita nggak ada usaha gitu kan, atau nol. Nggak mungkin kita nggak ada usaha atau nol, terus tiba-tiba sukses. Kan nggak ada ya teman-teman. Jadi kita mulai dari 1 gitu. Oke, ini adalah MGF-nya. Ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Ini ada juga rata-ratanya, dapat 1 per P, kemudian varian X-nya itu adalah 1 minus P per P kuadrat. Oke, ini contoh soalnya. Katanya peluang gagalnya 35%, maka yang ditanya adalah peluang lulus ya teman-teman. Artinya 1 dikurang 35, 1 kurang 35% atau 100% dikurang 35 gitu. Jadi didapat bahwa 65% atau 13/20. Ini adalah peluang ini ya, peluang lulusnya. Terus si 5 ini adalah dia akan lulus pada ujian yang kelima ya teman-teman. Jadi dia lulus. Jadi yang pertama dia gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, dan kelima berhasil ya teman-teman. Jadi didapat hasilnya adalah 0,00975 ya teman-teman. Nah di sini menggunakan geometrik karena dia kan sukses pertama gitu teman. Dari 6 kali percobaan dia sukses pertama pada urutan yang kelima gitu. Jadi dia menggunakan geometrik gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu distribusi pubah acak diskrit part 2 ya teman-teman. Oke, next nih. Semangat. Nah, negatif binomial. Oke, jadi jika percobaan Bernoulli dilakukan berulang kali dan saling bebas, maka pubah acak X yang menunjukkan banyaknya percobaan yang dilakukan untuk memperoleh sukses sebanyak R akan mengikuti sebaran negatif binomial nih teman-teman. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman. Rumusnya ini rumusnya ya teman-teman. Dengan X-nya itu adalah K plus 1, K plus 2, K plus 3, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, didapat MGF-nya ini ya teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri. Terus juga rata-ratanya K per P. Dan variansnya itu adalah ini ya teman-teman. KQ per P kuadrat. Oke, next ya. Nah, di sini ada contoh soal ya teman-teman. Peluang campuran beton tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Berapakah peluang dibutuhkan 4 kali percobaan menjatuhkan beton sampai didapatkan 2 beton yang rusak? Ini adalah kuncinya teman-teman. 2 beton yang rusak. Nah, 2 ini artinya dia sukses yang kedua ya teman-teman. Jadi
rusak dulu, terus rusak lagi gitu teman-teman. Jadi ada 2 kali rusak, 2 kali sukses gitu. Jadi penyelesaiannya diasumsikan suksesnya adalah tidak rusak sehingga peluang suksesnya 3/4 dan peluang tidak suksesnya 1/4. Jadi peluang 2 dari 4 campuran beton yang dijatuhkan tidak rusak adalah, jadi X-nya adalah 4. Kenapa 4? Karena kita membutuhkan 4 kali percobaan. Terus juga P-nya 3/4 kan, karena dia yang ditanya adalah tidak rusak dan peluang tidak rusaknya adalah 3/4. Kemudian K-nya 2 karena karena kita ingin dia itu rusak yang kedua kalinya gitu. Jadi K-nya sama dengan 2. Kemudian kita cari dengan ini adalah kombinasi ya teman-teman. Ini adalah kombinasi 3 dengan 1. Kemudian dikali didapatkan hasilnya adalah minus 0,1054 gitu. Oke, jadi kunci dari binomial negatif ini adalah sukses ke R ya teman-teman. Jadi di sini pada kasus ini dia sukses yang kedua kalinya gitu. Oke, kita next ya. Nah, hypergeometric. Nah, hypergeometric ini kata kuncinya adalah ini ya teman-teman, tanpa pengembalian ya teman-teman. Jadi kalau udah ada kata-kata tanpa pengembalian, ini udah pasti dia menggunakan distribusi hypergeometric ya teman-teman. Nah, kita langsung next ya. Oke, di sini dapat rumusnya. Rumus PDF-nya itu adalah ini ya teman-teman, kombinasi K per X dikali kombinasi N min K kombinasi N minus X dibagi kombinasi N besar N kecil gitu. Dengan X-nya adalah 0, 1, sampai N. Terus rata-ratanya didapat N kali K dibagi N besar. Kemudian ini adalah variansnya ya teman-teman. Main panjang. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ini katanya sebuah kotak berisi 40 suku cadang ya teman-teman. Artinya ini pasti udah N besar ya. Karena dia seluruhan gitu, seluruhan secara besar. Kemudian katanya memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak adalah dengan memilih 5. Nah, jadi karena dia memilih 5 artinya N kecilnya 5 ya teman-teman. N kecilnya. Oke. Berapakah peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Nah, yang 3 yang cacat ini adalah K-nya teman-teman. Atau banyak yang ditanya gitu. Jadi kan yang kita minta adalah 1 yang cacat. Artinya 1 ini adalah X ya teman-teman. Jadi X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian K-nya 3 gitu. Karena kita cuma minta cacatnya itu 1. Oke, nah jadi didapat N kecilnya 5, N besarnya 40, K-nya 3, dan X-nya 1. Kemudian kita masukin ke dalam rumus. Didapat hasilnya adalah 0,3011 ya teman-teman. Oke, jadi kuncinya adalah ini si hypergeometric ini itu kuncinya adalah tanpa pengembalian ya teman-teman. Itu. Oke, kita next ya. Sebaran posong. Distribusi peluang pengubah ajak posong X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu. Jadi kata kunci dari sebaran posong itu adalah dia bisa menyertakan selang waktu ya teman-teman, atau daerah. Jadi nanti dinyatakan dengan T ya teman-teman. Jadi sebenarnya mu VT ini bukan V dikali T ya teman. Bukan. Ini mu sama dengan lambda T ini bukan lambda dikali T ya teman-teman. Tapi ini jadi satu kesatuan gitu. Jadi satu variabel. Oke. Ini next aja. Nah, ini adalah PDF-nya. Itu adalah E pangkat minus mu pangkat X per X faktorial dengan X-nya itu 0 sampai tak hingga. Kemudian MJF-nya kita dapat ini, terus juga rata-ratanya dapat ini, variansnya dapat ini juga. Ini sama ya teman-teman, varians dengan rata-ratanya sama-sama mu. Teman-teman bisa explore sendiri ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah tiap hari ya teman-teman. Nah, di sini ada kata setiap hari dan ada kata rata-ratanya ya teman-teman. Jadi ini udah ciri-ciri dari ciri-ciri dari distribusi posong gitu. Ini kok nggak mau ya? Oh ini.
Rata-rata ya teman-teman. Ditanyakan eh, berapa peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak 5 lampu dan juga sebanyak 3 lampu. Ya udah kita masukin aja satu-satu ya teman-teman. Kita masukin lambdanya sama dengan 4 kan. Kemudian kita cari untuk 5 lampu itu didapatkan 0,1563. Kemudian untuk yang 3 lampu didapatkan 0,1954. Oke, jadi cuman ini ya teman, cuman dimasukin doang. Oke, nah pendekatan binomial ke Poisson. Misalkan X berubah acak binomial dengan distribusi peluang ini ya teman-teman, peluang binomial yang sudah dijelasin yang di atas. Jadi ketika n-nya itu sangat besar ya teman-teman, dia sangat besar gitu. Terus juga peluangnya sangat kecil atau bahkan mendekati nol, maka ini kita bisa menggunakan mencari distribusi binomial dengan menggunakan Poisson gitu. Karena kan oke, kita next ke soalnya ini. Nah, katanya kita didapatkan dalam suatu proses produksi kaca terjadi cacat atau gelembung yang terkadang menyebabkan produk tidak layak dijual. Katanya rata-rata satu dalam 1.000 kaca dihasilkan punya satu gelembung atau lebih. Berapa peluang sebuah sampel acak yang berisi 8.000 kaca memuat kurang dari 7 kaca mempunyai gelembung? Nah, di sini N-nya kan kita dapat 8.000 ya teman-teman. 8.000 dengan peluangnya adalah 0,001 atau 1/1000. Nah, kalau kita menggunakan binomial ya teman-teman, ini sangat itu ya teman-teman, sangat sangat besar gitu. Karena kita perlu mencari kombinasi dari 8.000 teman-teman. Ini udah banyak banget itu, udah pusing mikirnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pendekatan Poisson ya teman-teman. Jadi ketika n-nya sangat besar ya teman-teman, n-nya kan 8.000 besar banget gitu. Terus juga p-nya mendekati 0, ya kan ini 0,001. Kita bisa menggunakan Poisson ya teman-teman dengan cara mu-nya itu sama dengan n dikali p teman-teman. Jadi n dikali p itu adalah 8. Kemudian kita cari menggunakan rumus Poisson pada biasanya teman-teman. Eh, rumus Poisson tadi apa ya? Ekspektasi dari minus mu, ekspektasi dari minus mu pangkat x ya. Ini agak susah ya. Mu pangkat x dibagi dengan x faktorial ya teman-teman. Karena ini soalnya adalah memuat kurang dari 7, jadi kita hitung semuanya ya teman-teman. Kita hitung semuanya, kita tambahin, maka didapatkan hasilnya adalah 0,3134. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya untuk video pembelajaran rilis kedua Statistika Matematika 1 pada kali ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih semangat belajarnya ya. Kemudian kalau ada yang salah atau ada yang kurang teman-teman bisa ramein di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya teman-teman. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.